Pagi. Pagi, Pak. Pagi loh. Pagi, Pak. Silakan duduk loh. Untuk mengawali pelajaran kita pagi hari ini, kita awali dengan doa. Siapa? Saya, Pak. Yo, Ki. Nama dia. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu. Semoga kami hari ini bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Berkatilah Pak dan teman-teman. Dipuji, disembah, dimuliakan namamu ya Allah, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kalau kemarin kita belajar tentang menemukan keunikan diri, hari ini kita akan belajar tentang kemampuan dan keterbatasan. Ya, jadi hari ini kita akan belajar ini. Tadi yang akan kita lakukan, ucapan selamat datang, doa pembukaan. Terus nanti akan Pak Tri sampaikan hasil tes tertulis minggu yang lalu, kemudian apersepsi, kata-kata motivasi, dan tujuan pembelajaran. Kemarin tes tulis yang terakhir cukup lumayan hasilnya. Nah, sesuai yang kita targetkan ya, ini mahir, cakap, layak, dan baru berkembang. Nah, dari hasil yang minggu kemarin, mahirnya cukup sedikit, hanya 25%, cakapnya sudah dapat 50%, terus kemudian layaknya malah justru yang naik. Ya, layaknya itu 25%, sedangkan baru berkembang sesuai target itu adalah 0%. Anak, kita akan melihat sebuah video ya tentang Nick Vujicic ya, bagaimana seorang yang cacat bisa memanage kemampuannya untuk berprestasi. The answer of two questions. Who are you? God's works are going to be revealed through him. Jesus spits on the dirt, puts mud on the face of the blind man, and Yang barusan kalian lihat adalah video dari Nick Vujicic, ya, seorang difabel. Ya, tidak, bagi Nick Vujicic tidak perlu penjelasan Tuhan, itu tidak perlu. Yang diperlukan adalah iman. Ya, Nick Vujicic beriman. Tidak perlu Tuhan memberitahukan apa yang terjadi dalam hidup saya, tapi saya harus di tampilan yang terakhir tadi make a difference. Ya, terus kalau ada temanmu Faisal pandai bermain futsal tapi rapotnya kurang bagus, Nindi prestasi akademik luar biasa tapi olahraga dia tidak pandai, Arif pandai matematika tapi nilai PKN kurang, Indra bermain musik tapi tidak bisa olahraga. Nah, setiap orang memiliki kemampuan dan keterbatasannya masing-masing. Jadi ojo dibanding-bandingke. Kaya ngene kok dibanding-bandingke. Nah, seperti itu. Ya, disyukuri anak-anak. Ya, disyukuri. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, tetapi diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Ya, dari Injil Matius bab 6 ayat 25. Nah, itu luar biasanya. Ya, maka tidak usah khawatir. Ini nanti kita akan kegiatan kita, ya, kita akan berusaha untuk satu, mendefinisikan tentang kemampuan dan keterbatasan diri. Dua, mengidentifikasi. Terus yang ketiga, mengidentifikasi kemampuan, membuat analisis, dan membuat doa syukur. Ya, ya, kita rumusan masalah pembelajaran kita yang pertama, ya, kemampuan apa yang aku miliki? Nah, kowe duwe kemampuan apa? Kamu punya kemampuan enggak? punya Pak, punya. Apa? Sen. Sepak bola. Oke. Aku Pak, Ya. lari dari kenyataan Pak. Lari dari kenyataan. Sering diputus pacare. Iya. Ya. Joharmin. Nah. Kemudian berikutnya keterbatasan.
keterbatasan dalam hal fisik, akademik, keterampilan, sikap, kepribadian. Apa? Ini kekuranganmu apa? Punya kekurangan enggak? Ya, Manusia sempurna, Pak. Bos. Gubra. punya. Oke. Re? Punya, Pak. Ya apa? Gak bisa bahasa Inggris. Gak iso bahasa Inggris. Terus kemudian yang ketiga, kira-kira hal apa yang bisa kamu kembangkan? Waktu SMA. Lu apa yang bisa kamu kembangkan? Ini lu. Gambar saya kembangkan buat jadi pelukis di Bali. Ya. Gi, yang bisa kamu kembangkan dari keterampilan kesenanganmu game? Nah, oh ikut. Nah, e-sport. Untuk mempermudah pekerjaan kita, nanti kalian akan membentuk kelompok belajar, ya, berbagi tugas dan peran, dan akan berikan Pak Tri KPD. Dan juga nanti di situ ada 2 laptop yang sudah Pak Tri siapkan. Kalian bisa menggunakan laptop, ya. Nah, ini videonya, linknya yang ini. Ini link videonya. Gak muncul, Pak, videonya, Pak. Ya, itu sudah Pak Tri downloadkan di sini. Udah kita pencet. Ya, itu pencet langsung keluar di sini loh. Oh iya. Ya. Wah, canggih. Wow. Canggih, apalagi 15.000 ini lebih canggih. Kalau Regina enggak ya, ini mahal ini. Anjir. Ini mahal ini. Ini. Oke, ini dan di sini A misalnya kemampuannya seperti itu. Nah, caranya adalah memanfaatkan ini anak-anak sumber belajar. Ya, yang pertama buku, ya Alkitab, laptop, HP. Nah, yang paling itu. Saya yakin sebenarnya bukannya kamu nggak tahu apa kemampuan kamu sih. Saya tuh kamu tahu dan kalau saya suruh paksa gitu. Ini ya. Coba tuliskan. Terima kasih. Istirahat dulu. Ini slide show. From beginning. Lagi. Bicara. Beberapa slide. Nanti sebentar lagi presentasi. Ya, kita tunggu nanti kelompoknya Siloam. Kelas. Mengikhlas saja. Ya, pandai berpura-pura. Merelakan. Pura-pura merelakannya. Anjir. Don gampang. Don. Woi, Backspace. Nah, ganti diketik. Pinter juga. Iya. Ya, kowe. Dari kelompok 1 ke kelompok 2. Sekarang kita balik. Yang presentasi dari kelompok 2 ke kelompok 1. Sudah siap lo? Oke. Oke. Siloam Pandu Perdana dan juga Vincentius Papyrus Trailin. Ya. Untuk pertanyaan pertama, Silo. Kemampuan yang membanggakan. Pandai berlari dari kenyataan. Ya, lanjut. Ya. Bisa berenang. Ya. Kelompoknya Regina, silakan Ri. Merasa kesulitan dalam hal 1. Bergaul dengan orang banyak. Ya. 2.
2. Prestasi akademik. Oke. 3. Nah, dari yang kalian presentasikan tadi sudah bagus. Artinya kalian bisa mendefinisikan dan juga mengidentifikasi kemampuan dan keterbatasan, ya, baik keterbatasan fisik maupun psikis. Tapi tadi kelihatannya masih banyak yang hanya sekitar kemampuan dan keterbatasan fisik, ya, belum yang berupa psikis. Itu yang pertama. Yang membuat kesimpulan kalian loh, Pak Tri hanya memfasilitasi. Siapa yang ingin buat kesimpulan yang pertama? Yo, Silo. Kemampuan adalah segala hal yang kita miliki dan menjadi potensi di masa depan yang bisa kita kembangkan. Ya, kesimpulan yang kedua. Siapa? Saya, Pak. Gi. Keterbatasan adalah segala sesuatu yang saya miliki dan bisa menggapai kemampuan yang saya miliki. Nah, pinter. Yang ketiga? Saya, Pak. Yo, Sen. Contoh kemampuan fisik, bermain sepak bola, bermain game. Oke. Akhir, kau kurang satu, Re. Saya. Ya. Kemampuan psikis adalah seperti contohnya mudah bergaul, ramah, periang, dan suka tersenyum. Oke, baik. Penting anak-anak untuk menjaga keseimbangan. Kemudian, ya, ini pertemuan yang tentang pribadi yang terakhir minggu depan tentang Yesus Kristus. Pokoknya anak-anak sebelum pelajaran ini diakhiri, silahkan kalian mengerjakan tes ini. Ada 5 soal. Melakukan refleksi peserta didik. Jadi hal-hal apa saja yang kalian dapatkan, mana hal yang kurang pas, yang sudah pas. Tujuannya apa, Pak? Supaya Pak Tri bisa memperbaiki metode pembelajaran di pembelajaran berikutnya. Jadi misalnya apa yang saya pelajari selama kegiatan pembelajaran ini? Apa? Misalnya yang kalian sebutkan di dalam kesimpulan tadi, apa saja yang menarik, apa misalnya? Oh, saya belum pernah buat PowerPoint, Pak. Tadi buat PowerPoint, oke. Itu dengan doa penutup. Kalau tadi sudah dibuka Egi, siapa yang doa penutup? Saya, Pak. Ya, Re. Ayolah kita berdoa, teman-teman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami bersyukur kepadamu karena kami sudah menyelesaikan pelajaran hari ini. Semoga ya Allah apa yang kami lakukan berkenan kepadamu. Berkatilah kami, semoga kami dapat menyelesaikan pelajaran di tempat ini dengan baik. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, terima kasih. Kalian bisa kembali ke kelas. Vincent, Silo. Ya, terima kasih.